Baik Bu, selamat pagi. Pagi dok. Baik Bu, ini sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Rina. Baik Ibu Regina. Sebelumnya Ibu Regina kenal dengan pasien ini? Kenal dok. Oh iya, kalau boleh tahu kerabat atau keluarga? Saya tetangganya. Tetangganya, namanya siapa Bu? Sabil. Sabil, baik. Jadi Bapak Sabil kenapa Bu sampai bisa seperti ini? Nggak tahu sih dok, tapi karena tadi nggak ada keluar rumah, jadi kita itu nggak ketok pintu. Ternyata bingung kalau si Sabil lagi nggak sadar jatuh gitu di lantai. Sudah jatuh seperti itu ya Bu ya. Baik, kalau seperti itu saya izin untuk memulai pemeriksaannya dulu ya Bu ya. Baik, yang pertama saya melakukan pemeriksaan kesadaran. Di sini saya melakukan kesadaran. Bapak Sabil, apakah bisa mendengar suara saya? Di sini pasien tidak membalas. Baik, Pak Sabil. Baik, tidak ada respon. Kemudian menggunakan respon nyeri baik di tangan, di kukunya, di sini tidak ada respon. Kemudian di sternum dan juga bisa di dahi, tidak ada respon baik. Jadi di sini Bapak, apakah Bapak bisa menunjukkan rasa sakitnya di mana? Tidak ada. Baik. Jadi saya bisa juga sekaligus menilai kesadarannya. Di sini pasien unresponsive serta nilai GCS-nya baik dari penglihatannya tidak melirik, tidak membuka mata yaitu 1, tidak melakukan respon gerakan juga 1, dan juga tidak ada respon verbal yaitu 1. Baik. Kemudian setelah itu saya akan melakukan nilai assessment awal yaitu memastikan jalan nafasnya terlebih dahulu dengan menggunakan teknik head to chin lift. Di sini bisa kita naikkan kepalanya dan dibuka rahangnya. Di sini kita melihat jalan nafasnya baik, ataupun dengan menggunakan teknik jauh thrust itu mendorong rahangnya ke depan untuk membuka. Baik. Kemudian setelah itu kita nilai assessment dari tanda vitalnya. Pertama kita menilai tanda vital parotisnya, kemudian sambil mendengarkan nafasnya dan melihat gerak dinding dada. Di sini terdapat gerakan dinding dada. Pasien masih terdengar bernafas, tidak ada suara gargling, stridor ataupun wheezing. Di sini juga ada di karotisnya teraba kuat angkat. Kemudian setelah itu kita bisa mengambil alat untuk menilai tanda vital berupa tekanan darah yang mungkin didahului dengan pemeriksaan temperatur suhu tubuh. Baik, kita mengambil tangan pasien, kemudian meletakkan termometernya. Baik. Kemudian kita bisa memasang sampai suaranya tidak terdengar, masih terdengar, kita pompa naikkan tambahan 20 ml. Baik, tekanannya didapatkan 120/70 yaitu masih tergolong normal. Namun kita nanti bisa pastikan lagi kepada keluarga untuk bertanya mengenai usia ataupun riwayat mengenai tekanan darah pada pasien. Dan sekiranya sudah 3 menit, kita bisa mengambil lagi termometernya. Di sini didapatkan angka sekitar 36,8, yaitu masih dalam rentang normal. Kita bisa juga sekaligus mengecek nadi pada pasien seperti ini untuk mengetahui nadinya sekaligus menghitung selama 1 menit. Saya menghitung sekitar 15 detik. Baik, di sini dapatkan sekitar 15 kali dalam 15 detik kita bisa tutup. Bila di dalam angka normal, kita juga bisa menghitung frekuensi nafas dengan memegang dada seperti pasien, menghitung hingga 1 menit full. Kemudian setelah kita memastikan tanda vitalnya sudah terhitung atau sudah dapat kita nilai, kita bisa melakukan anamnesis kepada keluarga.
Baik, Ibu Regina. Ya, Ibu Regina tadi saat bertemu menemui pasien, apakah pasiennya ada mengatakan sesuatu mungkin sebelumnya di pagi harinya, apakah pasien ada mengatakan ada gejala seperti sakit kepala, mual ataupun muntah itu? nggak ada sih dok. Nggak ada ya. Baik, jadi kemudian apakah ibu ataupun tetangga yang lain menemukan Bapak Sabil ini tergeletak begitu saja ataukah dia sempat sadar sebentar? Tergeletak gitu aja. Sudah tergeletak tidak sadar ya. Baik, apakah di sekitar pasien ditemukan seperti bekas makanan, muntahan seperti itu? Nggak ada sih Tidak dok. ada. Bagaimana dengan seperti botol-botol minuman keras ataupun bekas suntikan? Nggak ada juga. Tidak ada juga. Kemudian apakah ibu tahu apakah Bapak Sabil memiliki riwayat penyakit sebelumnya seperti mungkin hipertensi ataupun diabetes? Penyakit nggak tahu sih dok. Kurang tahu. Ya, kurang tahu. Baik, kemudian apakah ibu tahu apakah Bapak Sabil pernah berkomunikasi sama ibu mengenai obat yang pernah dia konsumsi? Nggak pernah sih dok. Tidak ada juga ya. Baik. Kemudian setelah kita anamnesis, terima kasih banyak Ibu Regina sebelumnya. Baik, setelah kita melakukan anamnesis kepada anggota keluarga, kita bisa melanjutkan pemeriksaannya, yaitu pemeriksaan secara umum dari head to toe. Pertama kita melihat pada bagian kepalanya, kita melihat pada bagian mata apakah terdapat rakun eye, lesi, kemudian juga bisa melihat bibirnya apakah terdapat sianosis, serta di sini kita bisa melihat pada bagian ekstremitas apakah terdapat bekas luka, goresan, memar atau bekas suntikan. Di sini tidak ada. Kemudian kita nanti bisa juga membuka pada pakaian bagian atas untuk melihat pada bagian perut terdapat tanda-tanda seperti luka, memar ataupun spider web. Dilanjutkan di bagian kaki. Di sini kita bisa mengukur sedikit untuk melihat apakah ada tanda-tanda edem atau pembekakan. Baik, di sini tidak ada. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan lain, yaitu pemeriksaan yang pertama kita bisa melakukan menggunakan auskultasi. Kita bisa melakukan pemeriksaan pada suara parunya. Di sini saya memeriksa pada bagian sebelah sisi terlebih dahulu untuk mendengarkan. Di sini normal pada bagian dekstranya. Baik, suara nafas masih normal, tidak ada wheezing ataupun stridor. Kemudian bisa kita lanjutkan kembali auskultasi untuk mendengar suara jantung, dilanjutkan dengan abdomen. Saya mendengarkan suara jantung pada ictus cordis sekitar kosta 5. Baik, di sini masih terdengar bagus suara jantungnya. Kita lanjutkan dengan suara pada abdomennya di 4 regio. Tidak terdengar suara bising usus. Kita bisa lakukan palpasi yang belakang ataupun kita juga bisa mengecek dengan menggunakan apakah di sini terdapat besaran atau besaran. Tidak ada. Kemudian setelah itu bisa kita lakukan pemeriksaan neurologis. Kita lanjutkan pemeriksaan neurologis. Pertama kita bisa lakukan pemeriksaan dengan melihat pada mata pasien. Di sini kita bisa melihat mata pasien. Di sini simetris, pupilnya juga simetris. Kemudian kita bisa melakukan refleks cahaya dengan menggunakan senter satu persatu. Kita senter mata pasien untuk melihat refleks. Baik, dan juga terakhir bisa kita lakukan teknik doll eyes dengan menggerakkan kepala pasien seperti ini dan seperti ini. Baik, di sini doll eye-nya positif menandakan masih baik. Kemudian setelah itu kita melakukan dengan menjatuhkan lengan seperti ini, kita angkat. Nanti kita akan melihat simetrisitas pada lengannya. Baik, di sini simetris. Kemudian di kaki kita rapatkan terlebih dahulu, kemudian kita angkat, ini ditekukan. Baik, dan dorong tubuh. Kemudian nanti kita akan jatuhkan keduanya apakah akan simetris kanan dan kirinya. Baik, simetris. Kemudian setelah itu baik, kemudian kita akan melakukan tes refleks yang kita mulai dengan refleks fisiologis terlebih dahulu. Kita akan melakukan dengan palu refleks. Pertama kita bisa melipat tangan yang sebelah kanan terlebih dahulu seperti ini. Kita pegang pada bagian bicepsnya, kemudian kita pukul untuk merasakan refleks
Oke, di sini terdapat efek, kita bisa mengecek perluasannya tidak ada. Kemudian reset bagian sini. Kemudian mengecek perluasan. Kemudian kita bisa lakukan pada tangan sebelah kiri dan pada baik, mengecek perluasan dan bagian. Kemudian untuk refleks fisiologis yang lainnya ada patella, kita bisa mengangkat kaki pasien seperti ini. Kemudian ya, ada tempat perluasannya, tidak ada di sebelah kiri. Ini kecil. Oke, ada refleksnya. Kita cek perluasan. Kemudian kita bisa melakukan kakinya, kemudian kita tahan seperti ini, kemudian kita lakukan di bagian aksesnya. Ini terdapat refleks perluasan. Oke, terdapat refleks perluasannya tidak ada. Baik, untuk sementara tes fisiologisnya masih normal. Kemudian kita lanjutkan untuk refleks patologisnya. Sini kita bisa lakukan dengan movement roller. Pasien di sini, kemudian kita klik, di sini tidak ada refleks normal. Kemudian rollernya kita lurus pada bagian kukunya. Baik, kita lakukan pada tangan sebelah kiri. Oke, di sini tidak ada refleksnya normal. Kemudian, oke, karena kondisi normal, kita lakukan bagian kiri dan cadoks pada telapak kaki pasien. Kita memegang kaki pasien pada bagian tungkainya, kemudian kita lakukan dari lateral ke medial, Babinski, kemudian cadoks negatif. Di sini dari lateral, Babinski, cadoks. Baik, untuk refleksnya di sini tidak ada normal. Baik, kemudian kita akan lanjutkan untuk memeriksa kolonus pada pasien. Angkat, kemudian kita dorong seperti itu. Baik, di sini tidak ada kolonus tambahan. Kemudian sebelah kiri. Baik, kita lihat bentuknya tidak ada. Oke. Kemudian kita akan melakukan tes duduk. Kita memegang pada bagian sternum, kita angkat dulu kepalanya seperti ini. Pegang pada bagian sternum, kita angkat kepalanya baik, bisa menyentuh pada bagian dagu sekali lagi. Oke. Kita juga bisa melihat Brudzinski 1, di mana kalau saya angkat kepalanya di sini kita lihat pada bagian kakinya, oke, tidak ada kaki yang terangkat, berarti Brudzinski-nya negatif. Kita lanjutkan untuk tes lasik. Di sini tes lasik bisa kita lakukan dengan mengangkat kaki pasien berdiri 70 derajat. Di sini tidak terdapat tahanan, berarti normal. Untuk kaki kiri kita tes, angkat 70 derajat tidak ada tahanan. Lasik sign kita angkat kaki pasien 90 derajat seperti ini. Kemudian kita angkat hingga membentuk sudut 130 derajat. Baik, sekali lagi 130 derajat. Tidak ada tahanan. Untuk kaki sebelah kiri 90 derajat, kita angkat 130 derajat, tidak ada tahanan. Kemudian untuk tes terakhir yaitu Brudzinski 2, sama seperti tes lasik, kita bisa lakukan mengangkat kaki pasien, nanti kita sambil bisa melihat leher ataupun bagian kaki untuk melihat apakah terdapat fleksi. Di sini kita angkat 70 derajat, tidak ada fleksi di kaki dan juga di bagian leher. Baik, untuk pemeriksaan dari kedokteran neurologis cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.